Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam pembahasan tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1, kedua, dan pembelajaran ke-5, yaitu tentang materi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia diantaranya yaitu 1. Faktor fisik, 2. Faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita jelaskan satu persatu, yaitu tentang penyebab gangguan pernapasan yang disebabkan oleh faktor fisik. Misalnya, pada bayi lahir prematur, karena organ pernapasannya belum sempurna, maka sering terjadi gangguan pernapasan. Biasanya dibantu oleh alat bantu pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Misalnya, 1. Emfisema, 2. Kanker paru-paru, 3. TBC, 4. bronkitis, 5. influenza atau flu, dan yang keenam adalah asma. Yang ketujuh faringitis, dan yang kedelapan sinusitis. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya debu atau lingkungan yang kotor seperti asap rokok, asap pabrik, atau asap kendaraan bermotor sehingga udara tercemar dan oksigen menipis yang mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh pengertian tentang penyakit sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, penyakit kanker paru-paru. Penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya karena sel kankernya terus bertambah tidak terkendali sehingga menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru menguncup atau mengecil dan penderita TBC biasanya napasnya sering sesak. Yang keempat yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya biasanya penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Yang kelima yaitu influenza atau flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini biasanya timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Selanjutnya yang keenam adalah asma. Asma merupakan penyakit kelainan pada paru-paru sehingga terjadi penyumbatan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu atau rambut, atau perubahan cuaca. Misalnya terlalu dingin.
atau suhu udara rendah. Nah, selanjutnya asma gejala awalnya adalah sebagai berikut. 1. Batuk terutama pada malam hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi. Yang keempat, rasa berat di bagian dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Selanjutnya, gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan di sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur, sehingga posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Yang ketujuh adalah faringitis. Faringitis yaitu radang pada faring akibat infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada saat menelan makanan dan kerongkongan terasa kering. Penyebab dari faringitis adalah virus, bakteri Streptococcus, faringitis, dan kebiasaan merokok. Yang kedelapan, sinusitis. Sinusitis yaitu penyakit peradangan pada rongga hidung bagian atas atau sinus paranasalis. Penyebab sinusitis adalah infeksi, bakteri, jamur, virus, dan menurunnya imunitas atau kekebalan tubuh, flu, stres, merokok, dan infeksi pada gigi. Gejala sinusitis yaitu 1. Hidung tersumbat. 2. Bersin-bersin. 3. Bau tidak sedap pada hidung ketika bernapas. 4. Ingus kental berwarna kuning atau agak hijau. 4. Sakit kepala. Cara pencegahan sinusitis adalah 1. Menjaga imunitas atau kekebalan tubuh. 2. Tidak merokok. 3. Mengkonsumsi buah-buahan. Sekarang kita perhatikan di sini ada gambar penyakit pada paru-paru.